Bab 609. Brady yang terkejut. Malam gelap dan berangin. Setelah Harley dan lainnya terus melewati formasi teleportasi, mereka berhenti di sebuah gunung. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kota kuno besar berdiri di tengah dua gunung yang megah dan sebuah perisai pelindung besar menutupi seluruh kota kuno. Itu adalah tanah leluhur keluarga Siong, kota langit luas. Duar, bang, duar. Ketika Harley dan lainnya melihat ke sana, para master dari keluarga Qi dan Sekte Zheng yang sedang menggerakkan 9 formasi penyerang besar untuk menyerang formasi batasan wilayah keluarga Siong. Di luar kota langit luas, ada sosok hitam di segala arah, tanah, dan langit, atau monster spiritual kendara, atau pedang terbang kendara, atau awan kabut kendara, atau kendaraan perang kuno, yang mengelilingi seluruh tanah kuno keluarga Siong dengan sangat padat, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Benar-benar gerakan yang besar. Harley mencibir. Dia mengerti mengapa Brady tidak ingin mereka datang, karena keluarga Qi dan Sekte Zheng yang bergabung, itu benar-benar terlalu kuat, datang berarti cari mati. Tetapi, Brady tidak mengetahui identitas Harley saat ini, apalagi seberapa besar kekuatan yang dikuasai Harley. Kalau tidak ada kesalahan, formasi batasan wilayah akan dipecahkan hari ini, kata Karafli. Formasi batasan wilayah telah dipecahkan lebih dari 1 kali. Di samping, Brady menatap kota langit luas yang tidak jauh darinya dengan ekspresi gugup. Sejak kamu pergi, keluarga Qi dan Sekte Zheng yang mengepung keluarga Siong, setiap kali formasi batasan wilayah dipecahkan, keluarga Siong akan sangat mengenaskan. Saat ini sudah mendekati akhir dari pertahanan. Membicarakan ini, Brady melirik Harley dan lainnya, kalian sebaiknya pergi saja. Bagaimana denganmu? Harley menatap Brady dengan penuh minat. Aku dari keluarga Siong, mati pun aku mau mati bersama anggota klanku. Brady menjilat bibirnya. Harley tersenyum, dan kemudian melihat ke ruang kosong di samping, kapan pasukan akan tiba. Paling lama 3 menit, seiring dengan suara yang dingin terdengar, Charmin muncul di belakang Harley. Begitu Charmin muncul, Brady terkejut. Mungkin karena Charmin penuh dengan aura membunuh yang memberinya tekanan, ketajaman yang seperti pedang yang dihunuskan dari sarungnya, membuatnya menjadi sedikit pucat. Orang ini sangat kuat. Tidak hanya Brady, Karafli dan Joy Nanggong pun kaget dan menatap Charmin dengan ketakutan. Dengan kekuatan merasa mereka, bahkan tidak sadar masih ada seseorang yang bersembunyi di ruang kosong. Kamu yang membawanya ke sini. Brady menatap Harley dengan mengetes. Bagaimana, hebat tidak? Hebat sih hebat, tapi... Tidak ada tapi-tapinya. Harley menepuk bahu Brady dan menyeringai, diam di sini dan jangan bergerak. Ketika berbicara, Harley mengeluarkan topeng hantu dan memakainya. Ada kata, dendam, berdarah muncul di dahi kanannya, membuatnya terlihat sangat mencolok di bawah langit malam yang gelap. Herikin. Wum. Seiring dengan suara degungan, Harley mengeluarkan pisau naga tiran, melangkah ke ruang kosong, dan menyerang pasukan koalisi keluarga Qi dan Sekte Zheng yang pemanasan dulu. Dia Herikin. Brady menatap Karafli dan lainnya dengan tertegun. Mengejutkan kan? Joy Nanggong tersenyum. Ini, Brady menganga dan tidak bisa percaya. Beberapa hari ini, meskipun keluarga Siong dikepung, tetapi bukan tidak tahu apa-apa, dewa pembunuh Herikin sangat terkenal. Dia membunuh murid panggung Feng Yun di Beichu. Rumor tentang dia penuh dengan misteri. Tetapi, yang tidak disangka Brady adalah, dewa pembunuh Herikin ternyata adalah sobatnya, Harley. Berita ini mengejutkannya. Duar, bang. Sementara mereka berbicara, Harley telah memasuki garis musuh seperti binatang buas zaman primitif dan mengayunkan pisau tiran naga.
Mungkin mereka tidak pernah berpikir akan ada orang yang datang dari luar. Pasukan keluarga Qi tidak sadar untuk sesaat. Ketika mereka tersadar, Harley Ye telah mengayunkan pisaunya. Siapa? Seseorang dari keluarga Qi yang merupakan alam langit semu berteriak dengan marah. Harley Ye menyeringai, tetapi tidak menjawabnya. Seluruh tubuhnya naik ke langit dan memancarkan cahaya emas. Di malam yang gelap, seperti bintang menyilaukan, dia langsung menyerang masuk ke garis musuh dan mengayunkan pisaunya lagi. Brengsek! Willy Qi marah besar dan langsung mengarahkan pedangnya ke Harley Ye, bunuh orang ini. Begitu selesai berbicara, di antara pasukan koalisi keluarga Qi dan sekte Zheng Yang, ada banyak sosok yang menyerang, dengan senjata spiritual tergantung di kepala mereka. Masing-masing dari mereka penuh dengan aura membunuh, seperti banjir, dan menyerang ke Harley Ye. Akan kuberikan yang lebih besar. Harley Ye mencibir, niatnya tergerak, dan cahaya emas terbang keluar dari dahinya. Melihat dari dekat, itu adalah peta formasi yang rusak dan melayang di ruang kosong. Buka. Seiring dengan masuknya dari energi darah Harley Ye, peta formasi yang rusak itu tiba-tiba terbuka dan menyusun menjadi formasi besar pembunuhan ruang kosong yang mengerikan. Wung, wung. Meskipun peta formasi rusak, tetapi sangat besar, menggantung di udara, meluap dengan aura membunuh yang mengerikan. Setiap aura membunuhnya seberat gunung raksasa, di antaranya ada naga hijau dan burung feniks yang menari, guntur dan bara api mengamuk. Cahaya pisau, formasi pedang, lautan bintang bercampur di dalamnya, menelan esensi langit dan bumi dan memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ketika melihat ini, ekspresi master keluarga Qi berubah, peta formasi yang sangat kuat. Mundur. Tiba-tiba, orang yang memimpin berteriak. Hanya saja ada banyak orang yang berlari dengan cepat dan tidak sempat berhenti. Bunuh. Diikuti dengan teriakan pelan Harley Ye, formasi besar pembunuhan ruang kosong tiba-tiba bergetar. Segera, formasi pembunuhan yang mengerikan menenggelamkan master keluarga Qi yang menyerang. Buk, buk, buk. Di tempat, ruang kosong dipenuhi dengan darah. Terlalu banyak master dari keluarga Qi tenggelam di dalamnya dan terbunuh di tempat, banyak yang bahkan tidak menjerit dan langsung dihancurkan menjadi kabut darah. Cari mati. Alam langit semu dari keluarga Qi lainnya, Wilson Qi, mendengus dingin, turun dari tahta, dan menyerang sendiri, dengan tungku tembaga di kepalanya, memancarkan cahaya ilahi yang tak tertandingi, dan melindungi master keluarga Qi. Lalu menyerang Harley Ye dengan segel besar penghancur langit. Tinju Bahuang. Harley Ye berteriak dan menyerang. Tinju Bahuang bercampur dengan banyak metode rahasia. Dengan semangat juang yang tak terkalahkan, pukulannya meninju ke langit. 2. Segel besar penghancur langit Wilson Qi dipecahkan di tempat. Dia yang merupakan master alam langit semu pun terguncang hingga mundur, tungku tembaga yang melindunginya pun menjadi goyah. Ketika melihat ini, semuanya merasa ngeri. Bunuhlah. Wilson Qi dan Willy Qi berteriak marah dan mengepung dari dua sisi. Para master keluarga Qi menyerang, mungkin itu senjata spiritual atribut, atau peta formasi pembunuhan, yang menekan ke Harley Ye. Pergi. Harley Ye berteriak dan mengayunkan pisaunya, lalu mengeluarkan bejana ilahi Daluo. Cahaya ilahi bejana ilahi menyerang. Tekanan yang sangat kuat tiba-tiba muncul, menyerang para master yang menyerang dan ditekan ke ruang kosong. Buk, buk, buk. Pada saat ini, sebuah cahaya pedang menebas ke tubuhnya dan tidak hanya satu cahaya pedang yang menyerangnya. Tubuh suci zaman purbanya yang sangat kuat pun hampir cacat setelah serangan. Benar saja, ketika menghadapi pasukan, tidak peduli seberapa kuat seseorang juga tidak bisa melawan sendirian. Namun, Harley Ye sangat pintar. Setelah diserang dengan keras,
dia langsung masuk ke pasukan koalisi keluarga Qi dan Sekte Zheng yang seperti cahaya emas, dan dia berlari kemanapun yang orangnya banyak, sehingga master keluarga Qi takut dan tidak berani menyerang. Mereka takut akan melukai kawannya sendiri. Dengan begitu, pasukan koalisi keluarga Qi dan Sekte Zheng yang datang dengan ganas, sebelum memecahkan formasi batasan wilayah keluarga Xiong, mereka sudah dibuat kacau oleh Harley Ye. Hei, hebat sekali. Di sini, melihat kekuatan Harley Ye, Brady melotot lebar-lebar. Siapa itu? Kuat sekali. Di kota langit luas, banyak master keluarga Xiong naik ke tembok kota dan menatap Harley Ye dengan ekspresi ngeri. Satu orang mengganggu seluruh pasukan, dia benar-benar hebat. Dia Harry Qin, seseorang yang bermata tajam berkata. Apa dia datang untuk membantu keluarga Xiong? Tetua keluarga Xiong berkata dengan mengetes. Ayo kita keluar dan menyerang juga. Para master keluarga Xiong bersiap dan beberapa orang sudah mengeluarkan senjata. Ketika melihat kekuatan Harley Ye, mereka sudah tidak tahan lagi. Mari kita lihat dulu. Kepala keluarga Xiong, yang juga merupakan ayah Brady berkata, meskipun orang itu sangat kuat, tetapi bagaimanapun dia hanya sendiri, bahkan jika ditambah dia, keluarga Xiong juga bukan lawan keluarga Qi. Bagaimana kalau ditambah kami? Setelah Brady selesai berbicara, tawa yang keras terdengar di langit. 2. Sebelum suara tawa itu berhenti, ruang kosong di radius 50.000 kaki tiba-tiba runtuh. Bunuh. Di timur, Samuel Gu, Master Wuya, tetua dari keluarga Su, Jeremy, dan Selin menyerang duluan. Di belakang mereka ada ratusan tubuh inkarnasi yang mengikuti, semuanya terbang menembus awan dan auranya sangat megah. Bunuh. Di barat, Qilian Zong, Jelvin Zong, Cintika Zong, Liko Zong, dan Lucy Chu menyerang. Di belakang mereka juga ada ratusan tubuh inkarnasi yang mengikuti, monster spiritual kendara masing-masing menghancurkan ruang kosong dan auranya sangat kuat. Bunuh. Di selatan, leluhur Sekte Langit, Hong Luan, si jubah hitam, dan Vino memecahkan ruang kosong, menggulung langit, dan auranya ganas. Di belakang mereka ada ratusan alam Kong Ming yang mengikuti, semuanya sangat kuat. Bunuh. Di utara, Andreas Yang, Hen Qifeng, Daok Xuan, Samudera Pang, dan Freddy Su bergabung untuk mengerahkan pedang pembunuh dan menebas ke ruang kosong. Di belakang mereka ada ratusan tubuh inkarnasi yang mengikuti, semuanya mengendarai pedang dan auranya sangat kuat. Ini, ketika melihat para master yang datang dari segala arah dan menutupi seluruh langit ilusi, Brady yang masih berdiri di atas gunung tidak stabil, terutama ketika melihat Andreas Yang dan lainnya di antara mereka, ekspresinya menjadi tidak percaya lagi. Aku lupa kasih tahu kamu, guruku adalah Master Suci Sekte Yan Huang Loh. Rani Si tersenyum. Master Yan Huang. Ekspresi Brady menjadi luar biasa, sepertinya dia pernah mendengar asal-usul nama ini. Pantas saja, Brady berpikir, mata kecilnya berbinar, ekspresinya terkejut dan gembira. Master Suci Sekte Yan Huang, sobatku adalah Master Suci Sekte Yan Huang. Hebat kan? Rani Si tersenyum lagi, mengeluarkan pedang Ling Suang, menginjak bintang, dan langsung menyerang. Dia menghunuskan pedangnya dan mengayunkannya. Gadis kecil ini, bagaimana dia bisa jadi sehebat ini? Brady melotot. Aku juga sangat hebat. Winston Hu tersenyum, mengeluarkan tongkat Wuti, mengayunkan di lautan emas, dan menenggelamkan satu demi satu sosok. Sial, Brady menjadi kacau, hari ini datang untuk mengeluarkan kekuatan luar biasa. Kamu tenangkan diri sebentar, kami pergi dulu. Ketika melihat Brady masih linglung, Karafli dan Joy Nanggong juga menyerang. Aku harus memikirkannya dulu. Brady berjongkok tanpa sadar. Pikir apaan, cepat serang. Kutukan ini datang dari belakang, ketika Brady melihat ke sana,
Yogini, Glenduan, Yunandi Sie, dan Pandi Huo sudah menyerang. Kalian, Brady menatap Yunandi Sie, Pandi Huo, dan Yogini yang menyerang dengan linglung, mata kecilnya dipenuhi dengan air mata. Bersambung. Bab 610. Memang istriku lebih memahamiku. Duar. Sekte Yan Huang dan Sekte Heng Yue menyerang dari segala arah. Auranya bergabung menjadi satu, menekan langit dan bumi hingga meledak. Gunung di radius 50.000 kaki runtuh pada saat yang sama. Ketika melihat master yang begitu banyak, ekspresi Miliki dan Wilson Qi, tetua keluarga Qi yang masih bertarung dengan Harley Ye, berubah drastis. Dia tidak perlu menghitungnya dengan detail, dia sudah bisa merasakan aura kematian, puluhan alam langit semu, ribuan alam Kong Ming, yang kultivasinya paling lemah pun alam Kong Ming tingkat 3. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh keluarga Qi. Meskipun jumlah pasukan koalisi keluarga Qi dan Sekte Zheng yang memiliki keunggulan, tetapi keunggulan ini tidak ada apa-apanya di bawah tekanan kultivasi. Bagaimana? Wajah pasukan keluarga Qi menjadi pucat, bahkan tubuhnya gemetar. Kekuatan lawan yang begitu besar membuat mereka tidak bisa semangat bertempur. Buk. Master Sekte Yan Huang dan Sekte Heng Yue sudah mengepung dari segala arah. Ini adalah pembantaian sepihak. Mereka seperti sekelompok dewa pembunuh. Tempat yang mereka lalui, semuanya jatuh ke ruang kosong dan semuanya meledak menjadi kabut darah. Kenapa ada begitu banyak master? Di tembok kota langit luas, para master dari keluarga Xiong menatap situasi berdarah di luar kota. Ketenangan mereka pun tidak tahan untuk gemetar. Mereka semua datang untuk membantu kita. Siapa yang membawa begitu banyak master? Mungkin karena terlalu terkejut, Brady tidak sadar bahwa suaranya bergetar. Kekuatan yang begitu besar sudah bisa memecahkan formasi batasan wilayah keluarga Xiong dalam sekejap. Aku yang membawa mereka. Terdengar suara tawa. Brady sudah memanjat tembok kota. Ketika berbicara dia tidak lupa mengibaskan rambutnya dan tertawa. Hebat tidak? Kenapa kamu kembali? Ketika melihat Brady meraihnya dan menatapnya. Selain itu, siapa orang-orang yang ada di luar kota? Dari mana kamu membawa mereka? Ceritanya panjang, kata Brady dengan sungguh-sungguh. Pergi kamu. Brady menendang Brady, lalu mengeluarkan naga emas kebenaran agung, kemudian berteriak dan menyerang keluar kota. Keluarga Xiong dengarkan, bunuh. Dengan teriakan keras Brady, master keluarga Xiong menyerang keluar tembok kota. Semuanya bersemangat, seperti terbakar api. Beberapa hari ini, mereka merasa kesal karena keluarga Xiong terus ditekan oleh keluarga Qi. Sekarang ada master yang membantu, mereka semua sangat bersemangat, perasaan kesal akhirnya dapat dilampiaskan. Buk. Dengan bergabungnya keluarga Xiong, pasukan keluarga Qi jatuh ke ruang kosong lagi dan berubah menjadi kabut darah. Ini adalah pertempuran yang sudah terlihat jelas hasilnya, meskipun pasukan keluarga Qi unggul dalam jumlah, tetapi bagaimanapun kekuatannya beragam, keunggulan dalam jumlah tidak dapat mengubah apapun. Buk. Di tengah kerumunan, Wilson Qi telah berlumuran darah. Selain Harley Ye, Qilian Zong, Jelvin Zong, dan Cintika Zong juga datang membantu. Mereka mengepungnya di tengah, dia bahkan tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di sisi lain, Miliki juga dikepung oleh Lucy Chu, leluhur Sekte Langit, Cantika, Samuel Gu, dan Master Wuya. Sebenarnya siapa kalian? Miliki dan Wilson Qi berteriak marah tidak hanya satu kali. Awalnya, malam ini adalah kemenangan besar bagi keluarga Qi untuk memusnahkan keluarga Xiong, tetapi karena bergabungnya Master Misterius ini, situasinya menjadi buruk dan keluarga Qi menjadi pihak yang diserang. Menurutmu siapa kami?
Andreas yang membuka jalan berdarah dari arah lain, kemudian pedangnya menebas, dan hampir menebas Wiliki di tempat. Andreas yang, Wiliki mundur dan menatap Andreas yang dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, jelas-jelas kami sudah. Wiliki melotot dan masih mundur dengan tidak percaya. Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh. Harley mengayunkan pisau naga tiran dan langsung menebasnya, hampir membelah Wiliki menjadi dua. Buk! Wiliki muntah darah. Sebelum dia menstabilkan tubuhnya, Qilian Zong memukulnya sampai berlumuran darah. Kemudian Jalvin Zong, Liko Zong, Ean Cantika juga menyerang. Mereka menyerang Wiliki hingga tubuhnya hampir hancur. Metode larangan, teknik spiritual maut. Lucy Chu datang entah dari mana. Dia memegang pedang jiwa. Pedangnya seperti pelangi panjang, menusuk dahi Wiliki dan memotong jiwanya. Memang istriku lebih memahamiku. Harley menyeringai dan mengambil tubuh Wiliki. Bacot. Lucy Chu tersenyum marah, mengayunkan pedang lagi dan menyerang ke arah lain. Di sekitarnya ada Yoshon Lei, Jenderal mayat alam langit semu yang melindunginya, dan membunuh pasukan keluarga Qi di sepanjang jalan. Tingkat jiwa gadis ini akan menentang langit. Qilian Zong berseru dan menatap Lucy Chu. Hanya selangkah lagi untuk bisa memadat menjadi roh sejati, bahkan jika kita yang terkena serangan metode larangannya, mungkin akan terluka parah. Ada banyak bibit unggul di sekte Hang Yue. Ketika mereka sedang kagum, Wilson Qi, tetua keluarga Qi yang satu lagi, juga tenggelam oleh kekuatan supranatural. Dia diserang hingga mundur oleh Master Wuya dan kemudian dibunuh oleh Samuel Gu. Ini bagus, ini bagus. Harley berlari mendekat dan mengambil tubuh Wilson Qi secara sadar. Kamu berhutang budi padaku. Samuel Gu melirik Harley, berbalik, dan menyerang ke arah lain. Oke, Harley tersenyum. Ya. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari satu arah dan membuat Harley menoleh. Ketika melihatnya, dia melihat kepala yang berkilau, Longi yang botak memegang pisau berkepala hantu yang besar dan menyerang. Dan setiap kali dia membunuh satu orang, dia akan berteriak, Sang Buddha penuh cinta kasih. Di samping orang ini masih ada satu orang, yaitu Yosua dari sekte Yan Huang. Harus dikatakan, mereka berdua benar-benar mirip, keduanya berkepala botak, kedua kepala botak itu sangat terang di malam yang gelap. Ya. Sebelum Harley menggerakkan sudut mulutnya, terdengar suara teriakan dari sisi lain juga, yang menarik perhatian Harley. Ketika melihatnya, dia melihat sebuah cahaya, tidak, lebih tepatnya adalahnya orang kecil, hanya sebesar telapak tangan, dilihat lebih dekat, bukankah itu adalah Little Elf? Orang ini datang dari Beichu dengan pasukan sekte Yan Huang. Jangan lihat dia kecil, dia hebat dalam pertempuran, kecil-kecil tapi membawa barang besar, yaitu tongkat gigi serigala berwarna emas, dan menebas di sepanjang jalan. Selain itu, Little Elf membunuh hingga ke depan Rani Si. Mata mereka berdua berbinar. Dari ras roh, mereka telah menemukan kerabat. Ya. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari arah ketiga, yang membuat Harley menoleh lagi. Ketika melihatnya, dia melihat dua orang yang tampak seperti lereng bukit kecil, masing-masing membawa kapak perang dan menebasnya. Dilihat lebih dekat, bukankah mereka adalah Logan Yang dari sekte Yan Huang dan Tedo dari Aula cabang ke-9? Mereka berdua benar-benar binatang, keduanya telanjang lengan, dengan abjad kuno terukir di lengan mereka, dan tubuh mereka sangat kekar. Keduanya adalah keturunan klan barbar, mereka bahkan membawa senjata yang sama. Harley curiga bahwa mereka bersaudara. Ya. Kemudian, arah keempat,
itu juga merupakan suara teriakan. Dua suara ini, Harley Ye tidak perlu lihat sudah tahu, siapa lagi kalau bukan Samuel Gu dan Master Wuya, dua bajingan itu. Long Yi dengan Yosua, Rani Si dengan Little Elf, Tedo dengan Logan Yan, Samuel Gu dengan Master Wuya. Empat kelompok ini seperti empat naga raksasa di tengah pasukan keluarga Qi dan menyerang di sepanjang jalan. Pertempuran harus bergantung pada kerjasama. Harley Ye memegang dagunya dan melihat ke beberapa arah lainnya. Sofian Ling dengan Serena Xiao, Karaf Li dengan Joy Nanggong, Glen Duan dengan Reina Ye, Brady dengan Annie Tang, Nalendra Dongfang dengan Heng Qifeng, Yani Lu dengan Yunnan Xie, dan Hong Luan dengan si jubah hitam, semuanya berpasangan. Berpasangan pria dengan wanita, tidak melelahkan. Ketika berbicara, Harley Ye menyerang ke arah Lu Sichu secara sadar. Bersambung.